balik lagi ke KFT Motorsport. Kali ini sekali-kalinya ya saya nge-review motor adventure. Karena biasanya itu motor fairing, motor bebek, matic. Adventure belum pernah. Nah, ini pertama kali. Ini CB 150X atau orang-orang ngomongnya CBX ya. Karena kenapa namanya CB 150X? Itu ada kaitannya sama CB. Basic mesinnya dari CB dan mesinnya ini saya bilang merata ya. Maksudnya merata kenapa? Bor kali stroke-nya itu dikatakan near square, alias torsi dapat, tenaganya dapat. Ini tenaganya lumayan loh. Standarnya 16,7 horsepower dan torsinya sebesar 13,8 Nm. Model depannya ya. Kalau kita ngomong model depannya itu beringas banget. Ini lampu semua LED, Honda ngomongnya all LED. Jadi lampunya semua mulai dari sen, headlamp, tail lamp itu tail lightnya udah LED semua. Jadi yang saya salut, first impression saya adalah ini. Kita nggak usah beli visor-visor tambahan atau windshield tambahan, udah ada dari Honda. Ini motor yang nggak usah dimodif, langsung jalan. Kenapa gitu? Ya bayangin aja modelnya udah cakep kan. Terus ini ada shock upside down. Dan ini shock upside down-nya bukan yang merek-merek yang aftermarket ya, yang harganya cuma sejuta. Ini mereknya Showa 37 mm kalau nggak salah. Terus paling yang dimodif sama orang-orang itu adalah engine guard, terus sama teloelot, ninu. Itu yang biasanya. Karena saya punya teman pakai motor ini sebagai motor escortnya ambulan. Terus kita lihat plat nomornya. Ini plat nomornya penempatannya cakep banget ya, kayak di ujung banget. Saya juga kaget. Biasanya motor-motor biasa itu di sini, di visornya atau enggak dikasih mounting ya di sini. Tapi ini nggak ada pegangan mountingnya, jadi dipaksa di depan. Sekilas itu bagus, tapi kalau kita ngelihat desainnya agak maksa tempat plat nomornya. Terus bodinya ini dalamnya besi, tapi yang kita lihat itu di luarnya plastik ya, plastik ABS. Penempatannya tail light sampean kan, kebanyakan ngomong LED-an. Ini sennya agak sedikit fleksibel ya. Kalau di MT saya itu kan udah ganti yang model-modelannya apa itu ya, lupa. Model kayak Rizoma-Rizomaan kan, tapi murah. Nah ini nggak terlalu fleksibel, jadi hati-hati. Terus oh ya, first impression pada saat saya starter itu saya pikir kuncinya di tangki kan. Ternyata di dalam banget. Ini agak sedikit memaksa menurut saya. Dan oh ya, ada lagi kapasitas tangki bahan bakarnya. Ini gila ya. Kapasitas tangki bahan bakarnya itu sebesar 12 liter. Bayangin ya. Untuk motor yang 150 cc dan buatan Honda, biasanya kan irit kan. Kisaran lumayan lah, karena bobot ini terpantau 139 kg. Bahan bakarnya itu 1 liter 38 kilo. Koreksi ya. Itu perjalanan luar kota, tapi kalau di dalam kita nggak tahu lagi. Untuk motor yang ukurannya segini lah, kayak dimaklumin kalau misalnya agak boros. Bannya ini depan ukuran 100 dari IRC. Honda, Yamaha itu kebanyakan memakai IRC ya buat motor standarnya. Kayak misalnya Honda CB, R15, bahkan MT pun ini ukuran 100. Terus yang saya kerenkan lagi, keren kan itu bahasa apa ya? Yang saya ajaib lagi, itu rata-rata Honda memakai Nissin. Oke. Nissin. Cakep nggak tuh? Terus kita lihat engine-nya dari sebelah kanan. Di sini tuh kelihatan ya, cakep, ditutupin. Ini saya suka dengan tutupnya, cuman menurut saya agak kurangnya. Kenapa nggak tutupinnya sampai sini sih? Atau mungkin lebih gampang akses air radiator ya. Ini air coolernya di sini. Tapi menurut saya lebih bagus kalau ditutupin lagi. Ini bikin dua piece buat nutupin.
karena ini agak kelihatan kopong di tengah. Jadi bawahnya itu udah ada undercowl. Ini kelihatan banget ya knalpotnya CB. Soalnya ada kayak power boom-nya di sini. Ini khas punyanya CB. Karena Yamaha nggak pakai kayak ginian, straight papan aja udah langsung ke silencer. Terus posisi berkendaranya itu, bayangin motor adventure kan. Saya jarang-jarang pakai motor adventure. Ini motornya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi bagian depannya tinggi, bagian belakangnya itu biasa kayak motor-motor CB, motor-motor standar pada umumnya kayak motor fiction segala macam. Dan kursinya itu nyambung ya, dari tengah sini sampai belakang nyambung. 6 speed, nggak kayak fiction. Meskipun sekarang fiction ada yang 6 speed. Terus ban belakangnya ukuran 130. Penempatan ini dari pertama kali saya lihat, penempatan footstep-nya itu agak lucu. Nih. Jadi bener-bener kakinya itu duduk kayak di kursi meja makan ya. Terus ini baru banget saya pahamin kalau ini footstep-nya bisa gini, fully folded. Tapi minusnya adalah pada saat kita jatuh, ini tetap kena. Biasanya itu dikasih tahanan kayak karet. Tapi ini benar-benar bisa ketutup, jadi bisa ngamanin footstep-nya. Jadi istilahnya sih, ini motor bisa jalan kalau ada amit-amitnya crash. Ini keren ya. Bahkan kaliper belakangnya Nissin. Saya jamin ini juga Nissin nih. Nissin, terus ini juga Nissin. Wow. Kita ngomongin bagian mananya nih? Karena ini bagian mirip CB. CB yang dipotong set, sininya ganti baju. Oh iya, kita ngomongin bagian belakangnya aja yuk. Nah, untuk bagian belakangnya, plat nomornya ini mirip kayak motor-motor CB, Street Fighter. Nggak tahu kalau versi saya. Tapi ini tail light-nya mirip banget sama CB, ya agak-agak dibedain mungkin ya. Tapi wow, di tengahnya dikasih coakan. Desainnya nggak kayak lampu biasa ya, yang ini cuma flat segala macem. Ini dikasih coakan. Balik lagi ke, kalau model modern itu gini ya kan, tajam, sennya itu tajam, LED juga pasti terang. Dan terangnya nggak nyilauin kayak lampu-lampu orang yang remnya diganti putih. Ada pegangan, ngomongnya apa sih nih? Saya lupa. Ini pegangan buat penumpang belakang ya, sama kuat nggak ya ini buat ditarik-tarik? Oh kuat, karena nyambung sama frame. Kalau MT itu ada karetnya. Wah, ini pegangan tangan buat penumpang dan sekaligus buat ngangkat-ngangkat motor, karena motornya ini kalau dari belakang enteng, kan beratnya bagian depan. Terus karena bagian sini nggak ada yang bisa dilihat, gearnya juga kecil ya, mendingan. Oh wow, ini saya baru sadar kalau ini velgnya bukan hitam ya, agak semi-semi bronze gitu. Nah kan, meskipun ini kotor tapi ini bukan fully hitam, tapi semi-semi bronze. Cakep ya. Meskipun desainnya normal Honda yang 150cc pada umumnya ya. Oke, kita lihat bagian kokpitnya. Karena dari belakang enak nih depan. Nah, untuk tank padnya, biasanya orang-orang kan harus beli tank pad sendiri ya. Yang bahannya karet segala macam. Ini udah disediain. Saya amazed loh. Kayak attention to detailnya lumayan. Di sini meskipun kelihatan Honda itu bikinannya kayak agak kasar, agak kotak-kotak, desainnya agak, loh nih, nggak percaya ya, desainnya kotak-kotak banget, tapi setidaknya dia itu dikasih tank pad yang bahannya bukan karet. Ya karet sih, tapi agak, ini ngeflexnya bukan dari ininya sih, bukan dari tank padnya. Ya tank padnya agak sedikit empuk. Wow, desainnya ini ya, tangkinya
Bayangin diapit sama kondomnya tangki. Dan ini kondom tangkinya jepit banget selisih. Ini jari saya nggak bisa masuk, lucu ya. Yang kiri lebih sempit daripada yang kanan. Aku nggak tahu ini pikirannya apa. Nih ya, nggak percaya. Nih, yang kanan bisa masuk, yang kiri nggak. Ini desainnya yang lucu dan kayaknya nggak simetris juga sih. Wow. Dan ini cover-coverannya, saya juga nggak tahu kenapa harus ada bolongan-bolongan di sini. Yang bolonginnya nggak rapi, bisa dilihat ini, diginiin, ada plastik yang brodol ya. Ini bolongan beneran loh, tuh. Saya lucu. Terus ada, biar menjelaskan, ini sekali lagi adalah motor Honda CB150X atau CBX. Ini ada tulisannya CBX. Wow. Dari speedometernya, instrumen cluster, kita bisa bilang lengkap ya. Di sini ada 2 tombol, ada jamnya, ada tripnya, apalagi kilometer per liter, average kilometer per liternya ada. Ini 1:35, lumayan loh, irit loh, lebih irit daripada NMAX saya yang 1:28 atau NMAX saya yang sarap sih. Speedometernya itu mengcover basic aja ya, basic. Misalkan kayak gear indikator ada, RPM. Oh ya, saya mention nggak ya, tenaganya itu 16,7 horsepower di RPM 9000 dan top speednya hanya sampai 114 km per jam. Ya sekarang pikirlah motor gede terus kenceng-kenceng, kan ini bukan BMW yang GS itu ya. Karena itu motornya berat banget dan tinggi banget. Kalau saya naik ini, saya jamin saya napak. Saya ya, bukan orang lain yang tingginya 177. Ini napak. Nah, kalau orang dengan tingginya kurang dari 170, saya saranin mendingan jangan deh, soalnya bakalan jinjit. Ini napak saya, barely napak gitu. Tapi udah ya, ngomongin tentang klaster-klasternya segala macam. Gimana kalau kita nyetir motor ini? Rasanya gimana? Check it out. I never thought I'd feel like this. I never thought I'd feel like this. Feel like
Setelah saya tadi nyoba motornya, saya bilang nyaman loh. Nyaman dengan posisi duduk tegak gini kan. Shit. Jadi kayak beneran duduk di kursi meja makan sih. Remnya empuk ya. Ya iya dong, ini Nissin. Jadi kalau rata-rata Honda misalnya kayak Scoopy segala macam, ya kita nggak usah bandingin ya. Itu rata-rata kan yang Honda lainnya keras dan ini empuk. Nggak kayak Honda biasanya. Bahkan Honda CB itu empuk juga. Pokoknya 150 cc-nya Honda itu empuk. Yamaha agak sedikit ini ya, keras. Terus koplingnya saya nyoba, ini koplingnya enteng. Sedikit lebih keras daripada Fiction. Karena Yamaha sekarang itu kan pakainya per kopling yang lebih empuk ya. Terus gas-gasannya, wow, ini powernya lumayan loh. Kenapa saya bilang lumayan? Karena untuk ukuran 150 cc, tarikannya oke. Dari RPM bawah hingga tengah, itu oke banget. Buat dalam kota, apalagi buat kayak sesuai judulnya ya. Kayak ini buat touring, adventure, itu saya bilang lumayan sih. Tapi, ini saya balikin lagi ya ke karakter mesinnya. Ini kan Air Square, dan kalau nggak salah ini DOHC juga ya. Karakter mesinnya DOHC itu setahu saya di RPM tengah sampai atas. Tapi kalau enggak, kalau saya cek spesifikasinya dan ini salah, videonya di-cut. Terus suspensinya. Ini saya pikir suspensinya bakalan lebih empuk daripada CB. Karena CB itu empuk kayak motor bebek gitu loh. Dan ini lebih stiff. Karena penggunaan upside down ini. Upside down itu punya kecenderungan stiff ya. Dan settingannya kita harus beli settingan lagi preload adjuster di atas. Di atasnya itu kita bisa pakai preload adjuster. Tapi balik lagi harus nambah. Dan ini belum ada settingan manualnya ya. Biar kita menyesuaikan sama keinginan pribadi. Dan untuk suspensi belakang. Suspensi belakang itu saya kurang lebih tahu kan jawabannya kalau saya tarik-tarik motor ini? Tuh. Bahkan tarik motor ini, nih, posisi gini loh ya, nggak ngebebanin apa-apa. Ini empuk banget. Honda itu karakter belakangnya. Hampir semua Honda ya, itu empuk, kecuali CBR. Dan saya amazed, karena motor ini prioritaskan kenyamanan daripada ya belain pinggang pegel gitu loh. Sama orang-orang yang agak umurnya 30-40 pasti bakalan kesel kalau pakai Yamaha, Suzuki, Honda. You did a great job. Ya mungkin kalau misalnya bensinnya irit, motornya nyaman, harganya ya udahlah ya segitu ya. Tergantung masing-masing daerah. Ya segitu. Itu menurut saya motor ini cukup worth it untuk dibeli. Kenapa? Kalau misalnya kalian mencari desain yang adventure tapi murah, daripada kalian beli BMW yang 300 atau enggak beli yang gila-gilaan BMW 1200 GS, itu ini adalah motor adventure yang murah. Dan ini bukan mesinnya Versa, mesinnya CB. Versa sama CB itu beda. Tapi menurut saya ini adalah motor yang Anda beli sudah jadi. Seperti itu. Sekian impresi dari saya, Maga, dari KFT Motorsport. Kita jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.